Assalamualaikum Oke, semuanya. Selamat sore Sobat Parlemen. Sampurasun. Selamat datang dan selamat menyaksikan Waalaikumsalam. podcast Rumah Rakyat. Mendengar, menanggapi, menginspirasi. Saya, Fadil, akan menjadi pemandu acara pada episode kedua hari ini. Di episode kedua ini kita akan membahas sedikit tentang transportasi. Dan untuk diketahui, untuk para penonton semua, podcast Rumah Rakyat ini adalah program baru dari Sekretariat DPRD Kota Bogor. Sebagai tempat untuk mengenal anggota DPRD Kota Bogor, sekaligus wadah untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan dan isu yang sedang hangat di Kota Bogor. Nah, untuk saat ini sudah hadir tamu kedua kita dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Zainul Mutakin. Pak Zainul, Assalamualaikum Pak, Sampurasun. Waalaikumsalam, Rampes. Selamat sore teman-teman semua yang bergabung dalam siaran Podcast. langsung Ya. podcast bersama DPRD Kota Bogor. Siap. Lagi di mana ini Pak? Lagi ada kegiatan Pak ya? Ya, saya kebetulan lagi mengikuti salah satu kegiatan anggota DPRD Kota Bogor. Siap. Ini sedikit informasi. Bapak Zainul Mutakin ini asli orang Bogor Pak ya? Lahir 11 Oktober tahun 1970 ya Pak? Ya, alhamdulillah saya asli orang Bogor. Lahir di Bogor, besar di Bogor, sampai sekarang tinggal di Bogor. Alhamdulillah. Nah, untuk sedikit kita akan mengulas profil singkat dari Bapak Zainul Mutakin. Bapak Zainul Mutakin ini salah satu anggota DPRD dari Dapil Kecamatan Bogor Barat. Beliau mengenyam pendidikan hingga S1 Administrasi Bisnis ya Pak? Ya. Dan hobinya Pak Zainul ini cukup unik nih. Bermain musik dan nonton. Dan Pak Zainul sudah 3 kali menjabat sebagai DPRD di Kota Bogor dari tahun 2009. Cukup senior juga nih Pak ya di DPRD ya Pak? Ya, kalau anggota DPRD kan itu menjabat 5 tahun sekali. Nah, kemudian mencalonkan lagi 5 tahun lagi. Jadi ya tidak ada senior junior lah, karena kita dibatasi kontraknya 5 tahun. Sudah seperti karyawan outsourcing aja begitu Pak ya? Ya, kira-kira begitulah. Oke, untuk pengalaman organisasinya saat ini Pak Zainul menjabat sebagai Ketua DPC P3 Kota Bogor ya Pak. Lalu menjabat sebagai Ketua GP Ansor, Ketua Kormi Kota Bogor, Ketua Perbasi Kota Bogor, Ketua BKC Kota Bogor, dan Ketua PBVSI Kota Bogor. Ini banyak Pak organisasi yang Bapak naungi nih. Untuk membagi waktunya seperti apa nih Pak dengan kesibukan Bapak juga di DPRD gitu? Kebetulan saya itu orang yang suka bergaul, suka berorganisasi. Jadi ketika saya aktif di organisasi, ya kemudian teman-teman memberikan amanah kepada saya untuk memimpin organisasi tersebut, ya alhamdulillah saya jalankan dan sampai sejauh ini baik saja. Adapun kalau Ansor itu kan dulu saya ketua Ansor, kemudian di olahraga juga pernah jadi ketua Perbasi, pernah PBPSI, PONI pernah, terus kemudian karate juga pernah, dan sekarang olahraga rekreasi masyarakat Kormi yang masih saya pimpin, juga DPC P3 partai politik. Jadi ya begitulah, banyak berorganisasi, banyak berinteraksi dengan orang, banyak bergaul, dan banyak nambah terus wawasan kita, karena kita setiap hari bisa terus belajar di organisasi. Oke, siap Pak Ketua. Tadi profil singkatnya sudah kita bacakan ya, dan cerita-cerita dari Pak Zainul. Sekarang saya ingin mengulas sedikit nih di balik sisinya Pak Zainul gitu. Jadi di sini saya akan membacakan lagi beberapa fakta menarik di balik sisinya Pak Zainul Mutakin sebagai anggota DPRD yang sudah dikumpulkan oleh tim Humas Protokol DPRD Kota Bogor. Nanti Pak ZM juga bisa menambahkan dan memberikan respon, oke Pak?
Ya, baiklah. Baik. Oke. Yang pertama ini adalah Pak Zeno Mutakin ini adalah seorang vokalis band dulu di masa SMA. Ya, Kalau boleh namanya tahu band dulu, favoritnya apa, Pak? namanya dulu ya. Kita setelah lulus SMA itu kan, Hmm. kemudian biasa. Kalau orang baru kuliah itu kan lagi senang-senangnya apa namanya mencoba berbagai hal, Hmm. termasuk main band. Hmm. Nah, kebetulan zaman-zamannya rambut gondrong, kemudian juga musik metal, dan ya namanya kita bergaul waktu itu ya. Tapi Hmm. alhamdulillah lah positif. Mencoba menjadi salah satu eh, pemain band. Oke. Kebetulan saya sebagai vokalis, dan ya begitulah mengalir begitu saja. Karena hobi saya juga kebetulan di musik. Cuman Musik ya, Pak? hobi menikmati musik berbagai genre. Tapi Oke. yang paling saya sukai ya tentu Hmm. genrenya rock, heavy metal, rock, lain-lain lah. Oke. Itu. Jadi saya main bandnya juga, ya aliran itu, genre itu. Oke. Kalau Mungkin band bisa dibocorin, Pak, band yang favoritnya apa, favorit Pak, dan saya, lagu favoritnya? kalau band favorit saya dari dulu saya mengenal musik Hmm. barat ya. Karena saya diperkenalkan kepada musik itu sekitar Hmm. kelas 1 SMP. Saya baru Oke. mengenal musik barat. Kaset Oke. pertama Oke. album band barat itu saya kelas 1 SMP. Jadi Oke. saya hobi diperkenalkan dengan Rolling Stone, Wih, dengan Beatles, Queen. old school. Cuman sampai sekarang band yang paling saya favoritkan Rolling Stone dan Beatles. Oke. Kalau lagunya apa tuh, Pak, dari Rolling Stone dan Queen, Pak? Yang biasa dinyanyiin kalau lagi karaoke atau lagi sama keluarga? Kalau Rolling Stone banyak lah, hampir semua lagu Rolling Stone itu bagi saya enak. Oke. Apalagi juga Queen juga hampir semua. Ya orang sudah tahu lah, kalau orang ngomong lagu tentang Queen pasti orang ininya Bohemian Rhapsody, kemudian Ya. Love of My Life. Tapi banyak Ya. lagu-lagunya selain itu ya ada We Are the Champion, kemudian banyak. Kemudian Rolling Stone juga banyak, ini banyak. Jadi Oke. semuanya enak. Dan kalau untuk U2 yang sampai sekarang saya sukai dan malah sering saya nyanyikan kalau lagi iseng, Oke. itu salah satunya adalah lagu One, Oke. Without You, ya gitu-gitu lah kira-kira. Siap. Tapi band Pak, Indonesia juga banyak yang suka. Oke. Sangat. Dulu pas SMA yang paling dikenang pernah manggung di mana, Pak? Saya waktu masih kuliah itu Oke. biasa manggung-manggung ke sana ke sini, tapi Oke. tidak pernah dibayar karena kan waktu itu kan kita dapat undangan jadi apa namanya bintang tamu juga kan, senangnya luar biasa walaupun dibayarnya hanya dengan snack, makan dan minum lah, tapi bagi kita sebuah kebanggaan lagi. Dan yang paling saya terkesan ketika manggung di acara-acara perpisahan SMA begitu lah, karena selalu seru. Iya. Pernah Betul, Pak. satu hari itu main di 3 panggung di semuanya perpisahan di Bogor. Jadi waktu itu kita tidak memikirkan harus dibayar, harus ini tidak. Yang penting kita dapat kesempatan manggung di salah satu acara gitu, Pak ya. Kamu itu udah senangnya luar biasa. Iya. Jadi kita tidak memikirkan komersil lah. Yang penting kita main, senang. Dan ketika satu hari 3 panggung itu seolah-olah kita lagi tour gitu. Siap. Ya, lalu kesenangan tersendiri lah bagi kami ya dulu ya. Ketika lagi main. Karena dulu memang tidak seperti sekarang. Dulu kan masih susah ya. Latihan aja kita sewa video, patungan dan lain. Sekarang kan
semuanya udah seperti kita, computerized, dan orang bikin musik sendiri juga sekarang bisa. Kalau dulu susah. Iya betul Pak. Sekarang mah lebih terbuka Pak ya. Yang mau jadi musisi mah ya gampang. Taruh YouTube, Teknologi sekarang viral. lebih banyak Iya. fasilitas. Betul Pak. Nah ini kita lanjut lagi nih Pak ke fakta yang kedua nih di balik sisi yang kedua. Pak Zainul Mutakin ini memiliki akademi basket di Kota Bogor. Kalau boleh tahu Pak, seberapa suka sih Pak sama basket tuh? Kalau olahraga, saya memang suka olahraga, tapi saya bukan atlet. Oke. Saya hanya suka olahraga, salah satunya adalah. Kita lanjut lagi nih Pak ke. Kalau dulu dari kuliah sampai saya sudah bekerja pun, sampai saya sudah jadi anggota DPRD pun, saya masih suka main basket sama teman-teman. Oke. Nah, ketika saya dipercaya menjadi ketua Perbasi Kota Bogor, saya di situ banyak ngobrol dengan atlet-atlet, dengan komunitas basket, dengan para pelatih, dengan para pengurus basket di Kota Bogor. Nah, saya kemudian setelah saya tidak jadi 5 tahun setelah saya menjadi Perbasi, dan setelah saya selesai, saya masih tidak bisa move on dari basket. Jadi hobi saya itu sudah memang dari dulu. Dari zamannya dulu NBA, zamannya Michael Jordan itu masa kejayaannya ya. Ketua ya. Itu tahun 90-an itu yang ketika bola basket atau NBA lagi boomingnya itu kan hampir semua demam basket. Dan itu saya juga termasuk salah satu yang suka dan hobi. Nah, ketika saya sekarang saya ingin punya manfaat bagi dunia dari basket lah kira-kira. Oleh karena itu, saya kemudian mendirikan akademi bola basket yang namanya di Bogorian Basketball Academy. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, dan kira-kira ada 70-80 murid-murid kita dari mulai umur 5 tahun sampai 15 tahun. Nah itu untuk pembinaan ya bagi kami. Jadi untuk para penonton semua yang punya anak mungkin yang ingin menyalurkan hobinya gitu di Kota Bogor, daripada nggak jelas gitu kan di jalanan, masukin aja ke klub basket, dilatih, dididik agar menjadi atlet terbaik yang bisa mewakili Kota Bogor nantinya mungkin ya Pak Zainul, seperti itu ya misinya ya Pak Zainul ya. Namanya Bogorians Basketball Academy. Bogorians Basketball Academy. Nanti bisa dikepoin di Instagram ya Pak Zainul ya, ada Instagramnya itu ya? Ya. Ada kok di situ. Siap kalau gitu. Kita masuk nih terakhir nih ke fakta yang terakhir, fakta ketiga. Saya beberapa kali suka ngelihat Pak Zainul update foto-foto di Instagram tuh yang diupdate foto action figure Iron Man, Hulk, Thor gitu. Ya Pak Zainul suka ya ngoleksi action figure gitu Pak ya? Ya, saya ini kan salah satu penggemar komik dulu. Kemudian juga suka nonton film-film superhero. Karena kalau dulu itu kan terbatas lah. Ada YouTube dan lain-lain. Nah setelah kesini, ini kan hobi ini kan tidak bisa hilang. Jadi saya untuk menyalurkan hobi itu, selain nonton film-film action superhero, misalnya kayak Marvel, DC, kan sekarang tahu lah film Iron Man, Spider-Man dan lain-lain ya. Atau juga suka mengkoleksi action figurnya. Gitu. Jadi saya mulai beli jajan ya. Jajan action figure. Ini kan kadang-kadang bagi saya bisa saya jadikan media refreshing juga lah. Nah akhirnya tanpa terasa di rumah itu koleksi sudah lumayan. Dari
figur-figur dari Marvel, kemudian dari DC, dan juga ada dari Indonesia asli. Superhero gitu. asli Indonesia kayak Gundala gitu punya. Gundala ya, ketua ya. Ini ya, saya punya Gundala itu produksi Indonesia dan action figurnya itu kualitasnya sama dengan produk luar negeri, produk impor, dan saya bangga bisa punya salah satu yang diproduksi terbatas gitu. Wih, keren. Tapi kalau jajan gitu, diomelin istri nggak ketua? Nah ini masalahnya. Kadang-kadang memang tidak segampang yang orang kira ya. Kita beli action figure itu tidak seperti beli baju. Kalau beli baju kan dipakai, ya kan. Kalau beli action figure itu kan disimpan, dan kadang-kadang dilihatnya pun tidak setiap hari. Nah, memang kadang-kadang diprotek juga, tapi alhamdulillah akhirnya istri saya juga mulai ketularan ternyata. Kalau dia lebih suka, ya mungkin lebih suka Wonder Woman. Jadi kalau saya beli misalkan, saya beli figur Iron Man, ya besoknya saya beli juga Wonder Woman supaya istri saya sama. Itulah kira-kira. Sepasang gitu ketua ya. Sepasang. Tapi dia juga suka akhirnya. Oke, siap. Mungkin karena juga nonton film-filmnya, jadi akhirnya suka. Tapi semuanya karena hobi lah. Dan hobi ini, koleksi ini kan bisa dijadikan investasi. Karena nanti suatu saat kita bisa saling jual beli. Karena ada komunitas kolektor. Iya. Benar ya. Kalau kita itu harganya yang limited. Ya, yang limited edition itu harganya bisa 2 kali lipat dari harga yang kita beli. Kalau ketemu lagi dengan kolektor gitu. Jadi ya selain hobi juga investasi lah, siapa tahu 5-10 tahun kemudian koleksi saya bisa harganya bisa ngelirik gitu ya, ketua ya. Iya. Kalau sudah banyak sekarang. Udah ada tuh yang lirik-lirik. Ya, kita kan ada ini ya, di IG juga kan ada banyak ya. Yang memang komunitas kolektor figur. Rata-rata kan ada macam-macam lah, ada 6 scale, ada 10 scale dan lain-lain. Ada juga satu itu kayak patung ya, yang tidak bisa dirubah-rubah. Nggak bisa digerak-gerakin gitu ketua ya. Iya. Saya mungkin lebih suka jenis satu karena pemiripannya itu, detailnya itu sangat bagus. Jadi yang bisa kita tangkap tuh dari hobinya ketua nih, menyalurkan hobi agar bermanfaat, lalu ada investasi dan juga detail gitu. Ya. Kita ngomong-ngomong soal investasi nih ya kan. Ini investasi Kota Bogor. Siap. Satu lagi apa? Satu yang paling penting dari hobi-hobi itu, biar saya awet muda aja. Siap. Jadi itu tuh di balik sisinya Pak Zainul mungkin yang penonton dan juga masyarakat tidak tahu gitu. Taunya Pak Zainul ngurusin basket ya kan, taunya di DPRD menjalankan fungsinya, padahal di sisi lain kalau pulang ke rumah tuh ngeliatinnya Iron Man gitu. Di kantor ngeliatinnya Wonder Woman gitu. Siap Pak Zainul. Nah, kita akan coba masuk ke dalam isu dan juga topik yang akan kita bahas hari ini tentang transformasi transportasi. Menyinggung soal investasi. Investasi ini kan tidak hanya berbentuk bangunan, tanah, ataupun dan sebagainya, tapi sebuah sistem transportasi yang baik itu juga bisa disebut sebagai investasi yang baik untuk sebuah kota dan kemajuan kota. Nah, Kota Bogor sendiri kan sejauh ini kita tahu ya Ketua ya, disebut sebagai kota sejuta angkot gitu ya kan. Di mana-mana angkot, yang bikin macet angkot, tindakan kejahatan terjadi di angkot gitu. Nah, untuk merubah transformasi transportasi ini gitu, menurut Ketua harus dimulai dari mana sih Ketua? Dan apa langkah yang harus dilakukan? Karena sejauh ini nampaknya belum ada
perubahan yang nyata gitu dari moda transportasi di Kota Bogor, Ketua? Ya. Kalau kita berbicara transportasi di Kota Bogor, tentu harus ada reformasi transportasi. Ya. Oke. Nah, reformasi transportasi itu tentu tidak bisa lepas dari transformasi itu sendiri. Transportasi itu sendiri. Artinya begini, di kota-kota besar, apalagi di kota-kota maju, itu moda angkutan umum itu sudah angkutan massal. Ada kereta, tram, LRT, kemudian bis, gitu ya, selain taksi. Nah, tetapi kalau di Bogor ini kan selain bis juga ada angkot. Apalagi orang beberapa waktu yang lalu tuh banyak Bogor itu terkenal dengan kota sejuta angkot. Walaupun faktanya angkot Kota Bogor yang bertrayek Kota Bogor itu kan cuma 3.412. Iya, tidak sampai ya sejuta kan? ya Ketua ya? Tidak sampai lah, cuman 10.000 juga tidak. Kalau ditambah angkot yang dari Kabupaten Bogor yang tiap hari masuk ke Kota Bogor, itu kira-kira jumlahnya 6.000. Ya itu kan juga tidak sampai 10.000 kalau semuanya berkumpul di Kota Bogor. Tetapi ini kan istilah kota sejuta angkot karena apa? Karena ketika orang melihat kemacetan di Kota Bogor itu didominasi oleh angkot. Jadi sangat mencolok nih warnanya hijau kan? Iya. Nah, hijau. Disitulah istilahnya muncul Bogor itu kota sejuta angkot. Mungkin karena orang yang waktu itu terjebak macet banyak angkot itu ungkapan kekesalannya aja kali ya. Jadi kota sejuta angkot, padahal faktanya tidak. Nah, lalu bagaimana reformasi transportasi ini? Kalau kita berbicara mobil pribadi, memang belum ada aturan, yang membatasi siapapun punya mobil berapa jumlahnya, tidak ada. Dan tidak ada aturan yang membatasi pemakaian mobil pribadi, tidak ada, kecuali ganjil genap atau one way atau satu arah. Nah, kalau masalahnya ini diangkut, tentu saja angkot juga para pelaku usaha angkot juga tidak mau disalahkan dong. Mereka juga usaha, ya kan? Mereka juga usaha, banyak juga orang yang menggantungkan hidupnya di angkot seperti sopir, ya kan, terus para pemilik dan lain-lain sebagainya. Tetapi kan tidak bisa selamanya Kota Bogor itu punya predikat kota sejuta angkot. Harus ada perubahan yang dimulai. Nah, lalu bagaimana? Tahun 2011, ketika itu juga saya di Komisi 3 kebetulan. Dulu Komisi C. Tahun 2011, kita pernah mengeluarkan rekomendasi hasil kajian Komisi 3 waktu itu, atau Komisi C, itu ada 11 poin yang kita serahkan kepada pemerintah Kota Bogor. Salah satunya adalah mengurangi jumlah angkot. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara konversi ke bis, angkutan massal bis waktu itu. Nah, lalu kemudian program ini dijalankan juga lah sama pemerintah Kota Bogor melalui PDJP. Tetapi memang tidak berjalan karena tidak ada jaminan kepada pemilik angkot bahwa pendapatan mereka masih tetap sama atau bisa bertambah atau malah bisa berkurang ketika mengkonversi 3 angkot menjadi 1 bis. Nah, ini akhirnya tidak berjalan lah program ini. Itu sampai kemudian angkot tetap jalan dengan jumlah 3.412 dan bahkan mungkin saya pikir sih bertambah, tapi yang kita tidak tahu bertambahnya berapa jumlahnya dan di mana adanya. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata kan mungkin lebih dalahnya. Nah, akhirnya angkot berjalan tetap, bis juga berjalan. Waktu itu Transpakuan kan.
berjalan. Oke. Saya ingat sekali Transpakuan ketika mulai beroperasi itu jumlahnya ada 30. 30 unit Transpakuan dan sampai sekarang tidak bertambah, malah berkurang. Dan informasi yang saya ketahui beberapa bulan yang lalu, itu jumlah Transpakuan yang masih beroperasi atau masih jalan hanya 5 unit. Lalu 25 unit banyak ya? Oh iya. Lalu 25 unitnya kemana? 25 unitnya ada di terminal atau di pool bis Transpakuan di Bulak. Sudah menjadi bangkai. Oke. Itulah kira-kira. Siap. Jadi memang perlu adanya transformasi nyata ya dengan mengurangi angkot dan berubah menjadi moda transportasi massal ya Ketua ya. Nah, ini transformasinya lalu bagaimana ya? Transformasinya tentu saja pemerintah Kota Bogor melalui salah satu BUMD-nya harus membuat program yang bisa menjamin para pengusaha angkot ini, termasuk sopir-sopirnya ini, tidak kehilangan penghasilan ketika mereka mengkonversi angkot menjadi bis. Ya, dan tentu saja bis ini harus berjalan baik manajemennya, operasional dan lain-lain harus berjalan dengan baik supaya mereka punya jaminan penghasilannya tidak berkurang atau tidak hilang karena angkotnya sudah dikonversi. Dan sekarang pemerintah Kota Bogor kan sudah memulai lagi transformasi itu dengan strategi konversi 3 angkot menjadi bis yang dinamakan bis kita ya. Itu memulai kembali yang dulu pernah dilakukan karena dulu tidak jalan. Ditunggu di lobi dengan ada iklan sedikit gitu ya. Ditunggu di lobi dengan kendaraannya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan sekarang bisa berjalan ya, saya rasa harus berjalan karena kalau tidak atau gagal lagi kayak Transpakuan dulu, ini transformasi transportasi di Kota Bogor bisa gagal lagi. Saya anggap dulu itu gagal program ini. Oke, Ketua. Nah, ini yang menjadi menarik adalah kita menghapus 3 angkot menjadi 1 bis. Tapi yang dihapus ini kan setahu saya angkot-angkot yang memang sudah tidak beroperasi lagi gitu, sudah melewati masanya, di mana ada batasnya 20 tahun, Ketua. Nah, apakah itu bisa dihitung juga sebagai mengurangi angkot? Sedangkan tadi Ketua bilang, kita tidak tahu apakah ada penambahan atau tidak gitu. Jadi, keterbukaan data dari pemerintah Kota Bogor sendiri seperti apa nih, Ketua, tentang adanya proyek konversi ini? Ya. Dulu saya juga pernah jadi Ketua Komisi 3. Komisi C waktu itu ya. Saya pernah menjadi Ketua Komisi C. Dan saya pernah berdebat masalah jumlah angkot. Waktu itu mau ada penambahan jumlah angkot dengan alasan perengajaan. Jadi angkot yang lama ditarik, kemudian diganti dengan angkot yang baru. Saya bilang, coba tolong yakinkan kami DPRD Kota Bogor, peremajaan angkot itu seperti apa, dan saya minta plat nomor angkot yang diremajakan. Karena kita bisa cek di lapangan, kalau angkot yang diremajakannya 50 unit, berarti angkot yang lama yang sudah umurnya di atas 20 tahun harus ditarik. Karena sudah tidak laik dan harus tidak boleh beroperasi. Tetapi ini kan masalahnya, angkot yang baru masuk 50 unit, angkot yang harusnya ditarik itu dipindahkan rutenya. Kan itu bukan mengurangi namanya. Itu namanya menambah. Ya kan? Nah, waktu itu saya tantang. Waktu itu Kepala Dinas daerah aja ya, belum disuruh itu daerah aja. Saya tantang. Saya minta plat nomor angkot yang akan diremajakan. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum dikasih. Karena saya bukan suujon ya. Saya punya melihat ada indikasi-indikasi ke arah sana. Jadi angkot yang baru masuk, yang lama dibuatkan baru.
Itu kan berarti jumlah angkot di Kota Bogor akan bertambah kalau begitu. Iya, betul, Dan betul. inilah yang kemudian harus ada keterbukaan baik dari Hmm. dinas dan instansi terkait transportasi ini. Berapa jumlah angkot yang diremajakan, berapa jumlah angkot yang ditarik karena sudah tidak layak, dan itu harus terbuka. Jadi kita tidak melihat di lapangan itu berbeda dengan yang ada di data. Gitu. Iya, oke. Nah, kemudian silakan Ketua dilanjut. Rerouting juga kan pengaruh juga. Iya. Rerouting angkot, ya kan. Nah, ini juga kan program rerouting ini juga sampai sekarang nggak jelas bagaimana apa namanya penggunanya, bagaimana hasilnya dan sebagainya. Saya rasa beberapa kali saya berdiskusi dengan dinas terkait sudah tidak jarang membahas lagi masalah rerouting, perkembangannya seperti apa. Malah sekarang lebih cenderung pembahasannya masalah bis kita itulah kira-kira. Nah, untuk rerouting sendiri bukannya sudah dituangkan di dalam Perwali ya Ketua ya, jadi memang sudah seharusnya dijalankan kan perubahan trayek yang disebut dengan rerouting itu ya? Iya harus. Kalau kita bicara reformasi angkutan umum, termasuk angkot, bis dan lain-lain, rerouting juga salah satu poin di antaranya. Karena itu juga akan mempengaruhi traffic angkot itu sendiri di Kota Bogor. Benar-benar Ketua. Oke. Masih ngomong-ngomong soal PDJT ini Ketua, tadi juga soal bis kita disinggung sedikit. Kita kan di awal bulan ini kan sangat euforia ya kedapatan hibah bis nih dari pemerintah pusat. Bis kita Transpakuan gitu. Nah, menurut Ketua sendiri, kehadiran bis kita nih bisa menjadi angin segar nggak sih untuk perubahan transportasi, reformasi transportasi di Kota Bogor nih Ketua? Saya melihat kehadiran bis kita ini ya memang bisa lah dibilang angin segar untuk kemajuan transportasi. Tapi saya sekarang melihat bis kita ini hanya mengganti unit bis Transpakuan yang ada 30, sekarang tinggal kurang lebih 5 unit. Informasi yang saya dapat, nah ini bis kita ini hanya mengganti itu. Jadi pertama begini ya, unitnya sama, bentuknya hampir sama, ya kan? Trayeknya juga sama. Lalu apa bedanya dengan bis Transpakuan? Kan begitu. Betul. Nah, bagaimana dengan sistem manajemen dan lain-lain? Ya kita belum bisa ukur karena ini kan baru dicoba, ya kan? Transpakuan PDJT, kenapa bisa saya katakan gagal? Karena tata kelola perusahaan, manajemen, operasional, dan juga perawatan dari bisnya juga dengan masyarakat. Jadi ada beberapa poin atau beberapa hal yang memang lemah. Yang pertama tata kelola. Sejak berdiri PDJT itu jumlah karyawannya aja mungkin jumlah karyawan melebihi jumlah unit bis yang dimiliki. Malah beberapa kali lipat, dan itu tidak efektif dan tidak efisien. Akhirnya mereka mulai mengurangi ini. Nah, kemudian tata kelola manajemennya juga mungkin belum tepat. Dan pada akhirnya banyak rute-rute atau trayek-trayek yang sampai sekarang dari mulai beroperasinya Transpakuan, ada beberapa trayek yang belum bisa jalan. Lalu saya tanya, kenapa ini trayeknya tidak dibuka? Karena masalahnya sosial. Masalahnya ditolak oleh para supir, pelaku usaha angkot, baik supir dan perusahaan. Ini kan masalah yang sampai saat ini belum diselesaikan. Contoh jalur tengah, ya kan? Dari mulai Bubulan, Barang, Gunung Batu, ya kan? Jalan Merdeka, itu kan dari dulu sampai sekarang belum pernah ada. Padahal itu sudah salah satu rute yang memang sudah ditetapkan, tapi masalahnya sampai sekarang belum selesai dan belum bisa berjalan. Nah, ini tantangan yang harus dihadapi juga oleh bis kita. Sosialisasi juga penting.
dengan masyarakat, kemudian dengan para pelaku usaha transportasi dan lain sebagainya. Jangan sampai terjadi lagi penolakan. Nah, terjadinya penolakan karena kurangnya sosialisasi dengan para pengusaha atau pelaku usaha angkot. Nah, kemudian tingkat kepercayaan masyarakat pun kepada Transpakuan dulu kan makin hari semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Bukan orang semakin nyaman atau percaya keamanannya naik Transpakuan, kan orang semakin tidak tertarik. Nah, lalu sekarang ada barang baru nih, bis kita yang juga hampir sama kan bentuknya, bis 3/4, ya kan? Kemudian rutenya juga itu, kemudian shelter-shelternya juga itu, hanya didandanin aja sekarang sedikit shelter biar kelihatan lebih bagus, lebih modern dan lain sebagainya. Tapi kita lihat nanti tata kelola manajemennya gimana, tata kelola perusahaannya gimana, ya kan? Kemudian tata kelola operasionalnya gimana, kemudian bagaimana hubungannya dengan konsumen, penumpang, dan juga pelaku usaha transportasi lainnya, gitu kan? Ini kan belum teruji semuanya karena ini mereka baru dicoba. Jadi kita lihat aja nanti sejauh mana komitmen pemerintah Kota Bogor dalam hal ini PDJT ya, sejauh mana komitmen mereka memperbaiki tata kelola apa namanya badan usaha operasional. Iya, termasuk operasional. Berarti bisa disimpulkan bahwa dari 3 periode ketua sebagai anggota DPRD belum ada perubahan nyata ya dari transportasi di Kota Bogor ya ketua ya? Ya pertama perubahan itu belum ada perubahan nyata. Mungkin ada, tapi belum terasa. Ya belum begitu terasa lah. Kalau kemarin ada seremoni penghancuran angkot, ya kita juga sudah tahu itu angkot yang sudah tidak ada mesinnya atau angkot yang sudah masuk masuk gudang, atau angkot yang berjalan dan sudah waktunya dihancurkan, kan kita nggak tahu. Itu kan kita hanya melihat seremoninya saja lah, gitu. Simbolis penghancuran angkot. Dan sampai sekarang kan juga belum ada yang merilis berapa jumlah angkot di Kota Bogor, dan yang dihancurkan kemarin kan katanya akan ada 142 apa berapa ya? Iya, sesuai dengan jumlah bis yang kita terima. Tidak ada informasi yang valid. Angkot yang sudah dihancurkan, angkot yang sudah nonaktifkan itu berapa? Angkot yang masih aktif beroperasi berapa? Trayeknya mana aja kan belum ada rilis dari dinas maupun dari ini sebetulnya bukan urusan PDJT, tapi kan ketika ada konversi 3 angkot menjadi 1 bis itu jadi urusan PDJT, karena PDJT adalah salah satu perusahaan yang mengelola bis kita ini gitu. Nah ini kan masyarakat kan menunggu ketika ada barang baru bis kita ini, masyarakat menunggu sejauh mana perubahan transportasi di Kota Bogor. Tentu saja yang ditunggu masih macet atau tidak, lebih gampang naik online ojek online ya, atau lebih gampang, lebih nyaman naik bis kita. Nah ini belum terukur kan. Orang sekarang masih beralih ke ojek online, berkurangnya macet karena mungkin orang sebagian sudah mulai beralih kepada ojek online. Nah ini mengurangi juga penumpang angkot, sehingga banyak beberapa pengusaha angkot yang gulung tikar karena sudah mulai berubahnya budaya menggunakan moda transportasi. Sekarang muncul bis kita, ya kita tunggu sejauh mana bis kita bisa memberikan perubahan terhadap sistem transportasi di Kota Bogor. Gitu. Siap Ketua. Ini ada pertanyaan lagi Ketua. Kalau dari 2011 sudah dikeluarkan
Ketua kalau mau minum silakan Ketua, kita sambil nyantai aja. Ya, ya. Ya. Jadi kalau dari 2011 sudah dikeluarkan rekomendasi gitu, dan sekarang di saat ini di 2021 ini untuk menjalankan fungsi legislatif dan juga penganggaran, pengawasan dari DPRD, apakah akan ada perubahan nih dari peraturan daerah terkait transportasi? Jadi kita bentuk lagi gitu koridor untuk transformasi transportasinya nih dari DPRD. Langkahnya seperti apa saja, Ketua? Ya harus ya, karena DPRD juga sekarang lagi membahas dua perda yang berkaitan dengan transportasi. Oke. Yang satu perda transportasi, yang kedua perda perubahan status dari PDJT. Nah ini kan ada dua perda yang sedang kita bahas yang berhubungan langsung dengan sistem transportasi di Kota Bogor. Nah tentu saja perda tersebut kan harus update ya dengan kondisi dan situasi sekarang, dengan kondisi kekinian di Kota Bogor. Nanti kita lihat setelah kita selesaikan perda transportasi, kemudian juga alih status dari PDJT. Nah kita lihat dampaknya seperti apa. Jangan sampai begini, jangan sampai merubah perda itu hanya karena ada kepentingan memasukkan poin-poin yang menguntungkan dengan moda baru di Kota Bogor. Kan kita tahu lah sebelum bis kita ini muncul itu kan yang namanya isu tram. Iya, betul di Kota Bogor. Iya. Nah, ketika isu tram itu lagi hangat-hangatnya, tiba-tiba muncul bis kita. Nah, sekarang orang sudah jarang membicarakan tram. Iya. Lalu bagaimana nasibnya? Gitu. Nah, ini jangan sampai juga gara-gara kepentingan yang lain perda ini dirubah. Yang penting adalah merubah perda itu untuk menyesuaikan dengan keadaan supaya perda itu bisa memayungi regulasi-regulasi yang ada yang bertujuan untuk memperbaiki sistem transportasi di Kota Bogor. Itu saja sih yang penting poinnya. Siap, Ketua. Siap. Jadi untuk para penonton semua, Sobat Parlemen, saat ini pemerintah Kota Bogor dan DPRD sedang beriringan nih untuk melakukan transformasi transportasi. Begitu Ketua ya. Jadi tinggal saling mendukung, saling mengingatkan, saling mengawasi agar semuanya itu benar-benar murni untuk kepentingan warga Kota Bogor. Jadi nggak ada lagi tuh nanti yang naik kendaraan ditodong ya kan, pengamen, mengganggu mungkin. Jadi banyak. Semuanya nyaman semua dalam bertransportasi Ketua ya. Kan sebenarnya gini lah, ketika kita menggunakan moda transportasi umum, baik itu angkot, bis, kereta, pesawat, maupun ojek online. Kan yang penting adalah kenyamanan, keamanan, dan ketepatan. Itu saja. Tiga poin itu kita bisa penuhi, insya Allah masyarakat akan percaya kepada moda transportasi yang disediakan oleh pemerintah Kota Bogor. Nyaman, aman, dan murah mungkin Ketua ya. Tepat waktu juga ya. Kalau murah sih harus ya, karena kan ini kan subsidi. Murah sih harus lah, karena kan ini disubsidi oleh pemerintah pusat. Masa sih sudah disubsidi masih mahal aja. Iya, siap. Oke, Ketua, ini sudah memasuki akhir waktu podcast nih. Saya dan tim Humpro sudah menyaring beberapa pertanyaan nih dari para penonton yang menonton hari ini. Cukup banyak juga ini Ketua pertanyaannya nih. Yang pertama ini ada dari Sadam Zainuddin dari Rangga Mekar. Tips harmonis bersama istri dan anak di rumah pada aktivitas super sibuk apa nih Ketua ini? Ya
orang kan bisa berbeda-beda ya, punya cara berbeda-beda. Kebetulan kalau aktivitas saya cukup sibuk, apalagi banyak aktivitas di luar rumah, luar kota dan lain-lain. Yang terpenting adalah komunikasi lah dengan keluarga itu. Dan kita meluangkan waktu minimal 1 hari itu untuk keluarga. 7 hari seminggu, 1 hari itu untuk keluarga. Udahlah itu. Selain itu komunikasi. Saya rasa kalau itu berjalan dengan baik, insya Allah lah. Sesibuk apapun aktivitas kita tidak akan bermasalah. Siap, Ketua. Ini ada juga nih pertanyaan selanjutnya, Ketua, dari Syarif nih. Kebanyakan reformasi transportasi nggak jalan sesuai harapan. Kalau program rerouting dan konversi dijalankan benar, transportasi kota Bogor akan jadi baik. Oh, ini mungkin masukan nih untuk DPRD nih. Menanggapinya seperti apa, Ketua? Iya, tidak berjalannya program transportasi yang sudah dibuat ini kan kurang serius dan tidak komitmennya para pelaku yang menjalankan program tersebut gitu. Ya contohnya beginilah, kalau dulu ada program konversi angkot 3 angkot menjadi 1 bis, ini kan pertanyaannya kenapa para pengusaha angkot itu tidak tertarik? Jawabannya adalah karena komitmen itu tidak jelas. Jadi sehingga para pengusaha angkot itu tidak menempatkan jaminan ketika angkotnya dikonversi, jaminan mereka masih mendapat penghasilan sesuai dengan ketika mereka menjalankan angkot itu tidak diberikan. Nah ini yang kemudian program itu tidak jalan karena lagi-lagi ini kan masalah trust, kepercayaan. Para pengusaha angkot, para supir percaya nggak mempercayakan asetnya kepada PDJT pemerintah misalkan. kota ya, kan gitu. Pemerintah kota. Nah kalau mereka tidak mau berarti kan di sini kan tidak adanya kepercayaan gitu. Dan yang kedua, kalaupun mau direformasi total, kan tentu saja pasti ada gejolak, ya kan? Entah itu ada demo supir angkot lah, entah ada nanti dari masyarakat penolakan ya. Penolakan. Tapi kan semua itu kan bisa disampaikan dengan dialog. Nah, yang sekarang terjadi itu karena kurangnya sosialisasi kepada mereka para pelaku itu gitu loh. Jadi sehingga mereka belum sempat paham ini sudah jalan ya akhirnya kaget ya ketua ya mereka ya. Dan berbeda lah situasinya kemudian tidak sampai kita harapkan. Ekspektasi masyarakat tentu saja kepada pemerintah Kota Bogor kaitan dengan transportasi ini sangat tinggi karena mengingat Kota Bogor yang wilayahnya tidak terlalu luas, jalannya juga segitu-gitunya kan dari dulu belum bertambah. Nah kemudian jumlah angkot juga belum berkurang. Nah inilah yang kemudian salah satu strateginya konversi itu dan ya mudah-mudahan dengan adanya dimulainya konversi berarti kan sudah mulai ada kepercayaan dari para pengusaha angkot, dari para supir dan mudah-mudahan ini bisa berjalan. Dan jangan lupa pemerintah Kota Bogor juga harus memikirkan nasib para supir angkot. Karena kalau konversi 3 angkot jadi 1 bis, berarti kan kalau angkot kan rata-rata 1 unit punya 2 supir, karena mereka sudah sistemnya. Nah kalau 3 angkot jadi 1 bis, berarti kan ada 6 orang yang apa namanya, yang kehilangan alat usahanya, gitu kan, angkotnya. Nah ketika masuk ke jadi supir bis, mungkin tidak 6-6-nya itu jadi beralih jadi supir bis itu sendiri kan tidak mungkin
Kalau jumlahnya Iya. 100 bis, berarti kan ada 300 angkot yang dikonversi. Saya rasa tidak. Iya. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah Kota Bogor. Kira-kira begitulah. Oke. Siap, 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 Ketua. Ini ada lagi pertanyaan selanjutnya dari Sadulur Salembur. Kenapa bis kita koridor 5 dulu yang beroperasi? Kenapa nggak koridor 1 dulu? Mungkin rumahnya di koridor 1 nih, Ketua. Jadi dia nggak kebagian nih. Bisa dijawab nggak, Ketua, terkait ini? Koridor 1 tuh mana ya? Koridor 1 dari Ciparigi kayaknya, Ketua. Koridor 1 tuh. Oh, Ciparigi atau Ciawi ya? Koridor 1. kalau tidak salah sampai ke ini ya, sampai ke Tajur ya, kalau Transmart Iya. dulu. Iya, betul, Ketua. Dari Pajajaran sampai ke Tajur ya. Dan itu pun sudah apa namanya, sempat tidak berjalan karena terakhir Transpakuan itu yang berjalan itu hanya koridor dari Bubulak Baranang Siang sampai ke Belanova Sentul. Belanova Sentul. Nah, ini kan karena masih uji coba dan mungkin unitnya juga masih terbatas, mungkin belum semua koridor yang bisa berjalan karena kan ini masih uji coba sampai Desember ya. Ya mudah-mudahan ketika coba ini dianggap sukses, koridor-koridor lain juga bisa dijalankan. Tapi harus diingat, ini kan dicoba dan itu gratis. Nah, ketika setelah Desember habis, Januari itu kan harus berbayar. Nah, di situ kita lihat animo masyarakat terhadap bis kita ini seperti apa. Ya kalau gratis pasti yang nggak mau pakai, ya kan. Ada juga yang hanya jalan-jalan, hanya ingin tahu bis kita seperti apa dan lain sebagainya. Tapi belum tentu juga nanti ketika bis itu sudah berbayar atau sudah tarif. Betul. Siap. Jadi untuk tadi Sadulur Salembur sabar ya. Nanti kebagian semua ada jatahnya. Kalau pengen buru-buru silakan sabar kan karena ada banyak ya unitnya ya kalau tidak salah ya. Iya. Banyak, Ketua, ada sekitar 50 atau 40 unit gitu. Dan sekarang yang beroperasi kan baru 10 ya. Oke. Mohon maaf nih untuk penonton semua dan sobat parlemen tidak bisa disampaikan pertanyaannya satu-satu karena kita terbatas waktu ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan mengajak lagi Pak Jainul untuk bergabung dengan kita untuk membahas isu-isu lainnya nih. Karena live Instagram ini kita sangat terbatas waktu gitu. Dan nantikan lagi episode berikutnya dari podcast Rumah Rakyat. Dan kalau ada yang mau menyarankan isu atau hal apapun yang ingin dibahas, bisa langsung di komen aja di Instagramnya DPRD Kota Bogor. Dan yang ingin mengadukan aduan kepada anggota DPRD bisa langsung DM ke Pak Jainul atau komen di postingan-postingannya Pak Jainul. Jadi jangan pernah takut untuk mengadukan, jangan pernah ragu untuk mengadukan karena podcast Rumah Rakyat mendengarkan, menjawab, dan juga menginspirasi. Terima kasih banyak Pak Jainul atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum Pak. Sama-sama, terima kasih atur nuhun dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di live podcastnya DPRD Kota Bogor. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak Jainul. Dadah semuanya.